Halo sobat jomblo yang weekendnya cuma nonton YouTube sama main game. Waduh, kapan kalian akan merasakan kehangatan seorang wanita muda yang masih empuk? Waduh. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Magic Emperor. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini kita diperlihatkan beberapa anak muda generasi calon-calon patriark 7 bangsawan agung. Ya, walaupun memang masih belum muncul semua, mereka-mereka inilah yang akan menjadi patriark di masa depan, dan mereka inilah yang akan mengikuti pertarungan 100 aliran yang akan diadakan beberapa hari lagi. Saat ini, di tempat lain, di depan gerbang kota, muncullah MC kita yang minggu kemarin tidak ikutan muncul, yaitu Zovan yang sedang berjalan menuju kedai kopi. Di tempat ini juga penuh dengan para masyarakat yang menantikan pertarungan 100 aliran. Di dalam perjalanan menuju kedai kopi, Ivan pun mendengar suara-suara pengumuman tentang pertarungan-pertarungan yang sedang terjadi di antara keluarga kelas 2 dan juga keluarga kelas 3. Tapi ternyata ada satu kuda hitam yang menjadi suatu perbincangan di kedai kopi itu. Ivan yang kepo, ia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kedai kopi itu. Dan di dalam sana, ia pun melihat banyak sekali para preman-preman pasar yang sibuk saling bertaruh dengan pilihan mereka masing-masing dalam pertarungan 100 aliran. Di sana juga, Ivan pun berjalan menuju papan pengumuman tentang siapa-siapa peserta pertarungan 100 aliran ini. Termasuk beberapa bangsawan agung tentunya ada di dalam daftar itu. Dan di sini, Ivan pun juga berbicara siapa sih yang akan dikirimkan oleh orang-orang yang tinggal di Gunung Blackwind. Ya, yang dimaksud oleh Ivan adalah orang-orang keluarga Luo, karena memang keluarga Luo tinggal di Gunung Blackwind. Dan ternyata pernyataan Ivan pun disambut oleh seorang preman pasar yang mengatakan, "Hai bocah bodoh, apakah kau dari pegunungan? Apakah kau tidak pernah mendengar tentang keluarga Luo? Apakah kau tidak tahu tentang naga Zovan?" Preman kampung ini juga mengatakan kalau keluarga Luo memiliki bocah pembuat masalah, terutama masalah di kota Huanyu. Bahkan saat ini di dunia ini siapa sih yang tidak mengetahui tentang Raja Iblis Zovan? Preman ini juga menambahkan kalau aku mendengar kalau yang akan mewakili perwakilan dari keluarga Luo untuk pertarungan 100 aliran adalah Raja Iblis Zovan itu sendiri. Bocah itu juga mengatakan kalau kemampuan yang dimiliki oleh bocah itu sudah setara dengan 6 naga dan juga 1 phoenix yang merupakan gelar bagi 7 calon patriark dari keluarga bangsawan. Preman ini sepertinya memang tahu banyak tentang gosip-gosip Ivan. Ia juga mengatakan kalau orang-orang di luar sana memberikan gelar Soaring Demon Dragon untuk Ivan itu. Dan gelar itu juga sepertinya didapat dari teknik seni bela diri yang ia gunakan di kota Huanyu. Mendengar itu, Ivan pun hanya terdiam saja. Tapi ternyata pernyataan preman kurus itu dibantah oleh preman berbadan besar. Preman berbadan besar itu pun mengatakan kalau Ivan itu mampu mengeksekusi putra kedua dari gerbang kaisar hanya dengan satu gerakan saja. Dan berhentilah untuk memberikan informasi yang menyesatkan kepada orang lain yang tidak mengetahui tentang berita itu. Mendengar orang-orang lain menjadi ribut gara-gara gosipnya membuat bocah keempat ini pun hanya tersenyum saja. Tapi di sini para preman kampung itu pun masih saja berselisih. Preman kecil ini pun mengatakan tidak peduli sekuat apa Raja Iblis Zovan, tapi bagaimana bisa ia dapat mengalahkan 7 keluarga bangsawan lainnya seorang diri. Karena mereka semua berada di panggung yang tertinggi selama ribuan tahun, dan mereka bukanlah orang-orang yang dapat diremehkan. Mendengar omong kosong itu, Ivan pun langsung menggebrak meja. Duar, Dan di sini Ivan pun juga bertanya, apakah keluarga Luo akan berlindung dengan 3 keluarga bangsawan lainnya? Tidak, kali ini keluarga Luo tidak akan berlindung dan tidak akan pernah bersembunyi di bawah keluarga lainnya. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang tertawa, dan hal itu pun mengejutkan Ivan. Orang itu juga mengatakan kalau keluarga Luo akan menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk menentang aturan yang sudah ada sejak ribuan tahun silam. Jika tidak, maka pertempuran 100 aliran ini hanya akan berjalan seperti biasa dan akan menjadi pertarungan 7 aliran saja. Dan itu merupakan event yang sangat membosankan. Dan ternyata orang yang berbicara itu adalah Perdana Menteri Kekaisaran Tianyu, yaitu Perdana Menteri Zugi. Perdana Menteri ini juga mengatakan kalau dirinya sudah mengikuti dan mencari bocah nakal ini, dan pada akhirnya ia dapat bertemu dengan Ivan. Dan ternyata Perdana Menteri ini memang mencari keberadaan Ivan karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Ivan yang melihat ada Perdana Menteri Zugi di depan matanya, ia pun tahu kalau Perdana Menteri Zugi merupakan salah satu orang penting dan juga dilindungi oleh 2 orang master yang ada di sisinya. Dan Ivan pun juga tahu kalau para penjaganya itu merupakan master yang cukup kuat pula.
Kini Ivan dan juga Perdana Menteri Zugi pun duduk bersama di satu meja, dan para penjaga pun langsung mengaktifkan suatu sihir dimensi untuk mengunci dan menutupi seluruh pembicaraan yang akan mereka lakukan dari dunia luar. Dan di sini Ivan pun tahu kalau teknik ini tidaklah sembarang master yang dapat melakukannya. Bahkan para master yang berada di ranah puncak dari Radiant pun belum tentu saja dapat melakukan hal ini. Yang jelas dan pasti kedua orang itu telah berlatih suatu teknik kultivasi khusus, dan tentu saja kedua orang itu tidak boleh diremehkan. Di sini Ivan pun juga sadar kalau Perdana Menteri Zugi hanya memiliki kultivasi di ranah Tianshuan, tapi mengingat banyaknya orang-orang kuat di sekitarnya, sudah pasti orang ini pasti memiliki sesuatu yang sangat luar biasa, hingga ia layak untuk mendapatkan salah satu gelar, yaitu 4 pilar kekaisaran. Kini Perdana Menteri Zugi pun mulai berbicara kepada Ivan. Ia bertanya apakah Ivan tahu alasan kenapa ia datang menemui bocah ini. Di sini Ivan pun hanya berdiam saja dan tidak menjawab apapun, karena mereka sama-sama orang pintar dan juga yang terlicik di antara seluruh orang-orang yang ada di kekaisaran, membuat keduanya pun hanya berdiam-diam saja, hanya untuk menjaga hak untuk berbicara, dan ini sangat membingungkan. Bahkan kini mereka berdua pun hanya saling memuji satu sama lain, dan itu merupakan hal yang tidak penting untuk kita para penonton. Jadi bingung, waduh. Dan hal itu juga dirasakan oleh Perdana Menteri Zugi. Jika mereka hanya diam-diam saja dan menunggu, lantas pembicaraan mereka hanya akan menghabiskan waktu 3 hari 3 malam hanya untuk diam-diam saja, ujar Perdana Menteri. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Ivan. Dan kini Perdana Menteri pun mengatakan kalau sepertinya keluarga Luo datang dan juga mengikuti event aliran ini karena mereka telah dihasut oleh seseorang. Perdana Menteri juga mengatakan kalau kebangkitan keluarga Luo ini sepertinya terlalu cepat. Dan di balik itu semua pasti ada seseorang yang mengatur itu semua dapat terjadi. Dan Ivan pun tahu maksud dari Perdana Menteri itu. Tapi Ivan pun sadar kalau dirinya memang masih membutuhkan dukungan dari keluarga kerajaan. Dan Ivan pun juga memuji orang tua itu karena dia tahu dan juga paham akan situasi keluarga Luo. Dan inti dari chapter 289, Perdana Menteri pun memperingatkan Ivan untuk berhati-hati dengan orang yang ada di balik itu semua. Karena pasti ada sesuatu di balik itu semua, dari niat baik dan juga perhatian yang diberikan oleh orang itu. Ya, yang dimaksud adalah Kaisar. Dan pria ini juga mengatakan kalau dirinya bukanlah musuh dari Ivan, dan mungkin saja mereka memiliki musuh yang sama. Lantas Ivan pun bertanya, bagaimana bisa ia begitu yakin kalau mereka memiliki musuh yang sama? Pria ini pun mengatakan suatu peribahasa unik, yaitu 2 anjing berkelahi dan 1 bermain. Dan di sini Ivan pun paham akan maksudnya apa. Dan yang dipahami oleh Bang Jack kalau semua yang dilakukan oleh Ivan hanyalah permainan dari Kaisar yang ingin mengadu domba antara Ivan dan juga para bangsawan yang sedang menentang Kaisar. Yang dimaksud adalah saudara Kaisar, yaitu gerbang Kaisar. Kini Perdana Menteri Zugi pun juga bertanya satu hal kepada Ivan, kalau dirinya dan juga Leng Wuchen yang merupakan pelayan dari gerbang Kaisar dan juga Ivan itu sendiri sebagai pelayan keluarga Luo, mereka memiliki satu kesamaan, yaitu membimbing orang lain untuk menyusun suatu strategi. Dan untungnya dirinya dan juga Leng Wuchen memiliki suatu tujuan yang sama, dan hal itu pun tidak saling bertabrakan. Lantas bagaimana dengan Ivan itu sendiri? Dan kenapa Ivan juga masih mau melayani keluarga kecil dengan bakat yang dimilikinya saat ini? Dan ia juga yakin kalau Ivan tidak terjebak dengan cinta ataupun tanggung jawab terhadap keluarga Luo. Dan itu pun benar-benar sangat membingungkan. Mendengar itu, Ivan pun sempat terdiam. Lantas ia mengatakan kalau ambisi yang dimiliki oleh Ivan ini lebih besar daripada ambisi mereka berdua, yaitu Perdana Menteri dan juga Tuan Leng Wuchen. Mendengar itu membuat para penjaga pun geram dan mereka tidak terima tuan mereka direndahkan oleh bocah bau. Ini para penjaga pun mulai mengeluarkan aura membunuhnya. Mereka tidak terima tuan mereka direndahkan oleh seorang pelayan keluarga kelas 3. Tapi di sini Ivan pun juga langsung mengeluarkan aura membunuhnya dan juga mata surgawinya. Tapi sebelum tensi lebih tinggi lagi, Perdana Menteri pun meminta mereka untuk segera berhenti. Pria ini pun tidak marah jika ambisinya dikatakan lebih kecil daripada ambisi yang dimiliki oleh Ivan. Bahkan ia juga mengatakan kalau dirinya menantikan ambisi apa yang dimiliki oleh bocah ini. Ia juga berharap semoga ambisi mereka tidak saling bertabrakan. Setelah itu, orang tua itu pun langsung pergi meninggalkan Ivan, yang berarti ini merupakan suatu peringatan langsung yang diberikan oleh Perdana Menteri kepada Ivan. Setelah pergi meninggalkan kedai kopi, para penjaga pun tidak terima dengan apa yang dilakukan oleh bocah itu. Mereka pun bertanya kepada Perdana Menteri kenapa ia tidak mengizinkan mereka untuk menghajar bocah itu. Padahal nada bicara bocah itu sangat-sangat menyebalkan.
Tapi di sini Perdana Menteri pun tahu dengan sikap dan juga kekuatan yang dimiliki oleh bocah itu serta kemampuannya yang masih terus berkembang dan juga waktu yang dimilikinya, sudah pasti bocah itu akan mampu menjadi seorang raja. Tapi kenapa bocah itu malah memilih menjadi pelayan keluarga kelas 3? Dan itu sungguh membingungkan. Dan dirinya juga sangat menantikan peran apa yang akan diambil oleh bocah kecil itu. Dan kini di tempat yang lain di area pertarungan 100 aliran terjadilah suatu pertarungan di mana banyak sekali para kroco-kroco yang tumbang. Dan mereka semua pun tumbang di tangan seorang gadis kecil yang merupakan nona muda keluarga Luo. Dan dari belakang nona muda itu ternyata ada yang memanggil, dan orang itu adalah Yun Hai yang merupakan adiknya yang sudah menjadi harimau Tian Yu sejak ia bergabung dengan Marshal Dugu. Dan ternyata keluarga Luo saat ini diwakili oleh nona muda itu dalam pertarungan 100 aliran ini. Pertarungan yang barusan terjadi itu menjadi suatu buah bibir para penonton karena mereka tidak percaya kalau keluarga kelas 3 dapat bersaing dalam pertarungan ini. Dan yang mengejutkan ternyata keluarga Luo saat ini telah memenangkan 28 kali pertarungan tanpa memainkan monster mereka, yaitu kepala pelayan keluarga Luo yang bernama Zhao Fan yang rumornya sudah setara dengan 6 naga dan juga 1 phoenix yang dikenal sebagai Raja Iblis. Dari para penonton yang ada di tempat ini ternyata ada satu orang yang memantau dari atas sana, yaitu Tian. Ia tidak menduga kalau ternyata memang benar kalau Ivan berasal dari keluarga kelas 3. Dan di sebelah Tian pun juga ada seseorang yang pernah muncul di part-part pertama, yaitu si gadis imut ini, yaitu Ning Er. Tapi kali ini ia pun cukup bersedih karena ia tidak dapat menemukan Ivan di tempat ini. Melihat Ning yang terlalu terobsesi dengan Ivan membuat Tian pun sedih karena wanita yang ia cintai ternyata lebih tertarik dengan bocah kampret Ivan. Dan dari belakang mereka ternyata ada seseorang yang berbicara kalau sepertinya rumor itu ternyata benar adanya. Rumor yang mengatakan kalau Ivan tidak ada lagi di dunia ini. Dan orang itu pun adalah kakaknya Tian. Ia mengatakan kalau rumornya 5 tahun lalu Ivan berada di Gunung Jelai dan terjebak di tempat itu. Mendengar itu, Ning pun mencoba untuk tidak menerima berita itu. Ia tidak percaya kalau Ivan sudah tewas sejak 5 tahun lalu. Dan selesailah alur cerita Magic Emperor kali ini tanpa adanya gelut, cuman adu bacot doang. Waduh ini nyebelin juga, tapi ya gitulah. Dan minggu depan bakalan epic sih seharusnya, karena dari novel yang Bang Jack baca, dia tuh bakal ada pertarungan antara Ivan dan juga 6 orang naga lainnya. Ya walaupun yang belum pertarungan resmi, tapi memang ada gelut juga sih. Ya sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.